Beberapa tahun yang lalu sempat ada rumor konyol mengenai keinginan Indonesia untuk pindah konfederasi dari AFC ke OFC. Keinginan pindah konfederasi tersebut dilatar belakangi oleh keinginan Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui, FIFA hanya memberikan jatah 4,5 tim saja sebagai perwakilan Asia. Sedangkan Oseania mendapat jatah setengah. Artinya peringkat 5 kualifikasi zona Asia nantinya akan menjalani pertandingan playoff melawan peringkat 4 zona CONCACAF. Sementara itu, juara dari kualifikasi zona Oseania akan mengikuti pertandingan playoff melawan peringkat 5 zona CONMEBOL. Di Asia sendiri, Indonesia selalu kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim kuat dari Asia Timur maupun negara Timur Tengah. Sementara di Oseania, hanya Selandia Baru saja yang dianggap sebagai tim kuat. Sedangkan negara-negara Oseania lainnya mungkin masih selevel atau bahkan di bawah Indonesia. Kondisi tersebut memunculkan rumor bahwa Indonesia akan pindah konfederasi untuk mempermudah jalan menuju Piala Dunia. Meski faktanya sampai sekarang rumor tersebut hanya isapan jempol belaka. Namun sebenarnya kasus di mana suatu negara pindah konfederasi bukanlah hal yang mustahil. Putix ID mencatat sepanjang sejarah sudah ada 6 negara yang memilih untuk pindah konfederasi karena alasan tertentu. Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Australia. Kita mulai daftar kali ini dari negara tetangga Indonesia, yaitu Australia. Negeri kanguru tersebut memiliki sejarah yang panjang terkait dengan perpindahan konfederasi. Ketika konfederasi OFC dibentuk pada tahun 1966, Australia termasuk sebagai anggota yang ikut mendirikan konfederasi tersebut. Australia bertahan di OFC selama 6 tahun. Pada tahun 1972, Australia memutuskan untuk pindah ke AFC dikarenakan tidak memiliki lawan sepadan di OFC. Maklum saja, konfederasi OFC memang didominasi negara-negara kepulauan di wilayah Pasifik di mana sepak bola bukanlah olahraga favorit mereka. Setelah sempat lolos ke Piala Dunia 1974, Australia memutuskan untuk kembali menjadi anggota OFC 4 tahun berselang. Periode kedua Australia sebagai anggota OFC tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 30 tahun. Namun pertandingan melawan Samoa Amerika pada tahun 2001 mengubah pandangan Federasi Sepak Bola Australia. Saat itu Australia menang telak 31-0 melawan Samoa Amerika dalam kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Oseania. Kemenangan tersebut tidak membuat Australia bangga, namun justru sebaliknya. Hasil itu semakin mempertegas bahwa Australia tidak memiliki pesaing di OFC. Pada tanggal 1 Januari 2006, Australia memutuskan untuk kembali bergabung dengan AFC. Uniknya pada Piala Dunia 2006, Australia yang lolos ke turnamen tersebut justru masih bersatu sebagai wakil dari OFC, meski saat itu mereka sudah resmi menjadi anggota AFC. Israel. Konfederasi Sepak Bola Asia atau bisa disingkat AFC dibentuk pada tanggal 7 Mei 1954. Saat itu salah satu negara pendirinya adalah Israel yang sekarang sudah tidak lagi menjadi bagian dari AFC. Prestasi Israel saat masih menjadi anggota AFC tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka pernah menjuarai Piala Asia 1964, sedangkan klub-klub Israel pernah menjuarai kompetisi Asia, seperti Maccabi Tel Aviv dan Hapoel Tel Aviv yang pernah merasakan gelar menjuarai Asian Club Champions. Namun sayangnya perbedaan pandangan politik dan banyaknya boikot dari negara-negara Arab membuat posisi Israel di AFC terancam. Salah satu yang paling diingat adalah ketika semua negara AFC memilih mundur daripada harus bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Kemudian, Kuwait bersama sejumlah negara Arab dan negara mayoritas Muslim lainnya mengusulkan untuk melakukan voting terhadap status keanggotaan Israel. Pada tahun 1974, AFC melakukan voting bersejarah, di mana hasilnya 17 negara memilih Israel dikeluarkan dari AFC, 13 menolak, dan 6 memilih Alfa. Pasca diusir dari AFC, Federasi Sepak Bola Israel dan FIFA sempat kebingungan.
terhadap keberlangsungan negara ini. Di satu sisi, Israel masih menjadi anggota FIFA, namun di sisi lainnya Israel tidak memiliki afiliasi dengan konfederasi manapun. Setelah sempat berpindah-pindah konfederasi mulai dari OFC, UEFA hingga CONMEBOL, Israel akhirnya mengajukan diri untuk masuk sebagai anggota tetap UEFA pada tahun 1992. Namun baru 2 tahun berselang permohonan Israel disetujui oleh UEFA. Tetapi dalam rentang tahun 1992 hingga 1994, klub-klub Israel sudah diperbolehkan mengikuti kompetisi Eropa. Meski saat itu status Israel belum disahkan secara resmi. Taiwan. Lagi-lagi pandangan politik turut mempengaruhi keberlangsungan suatu negara dalam sebuah konfederasi. Kali ini giliran Taiwan yang sempat mengalami hal yang sama seperti Israel. Pada mulanya Cina Beijing dan Cina Taipei adalah satu negara. Namun perang saudara antara komunis dan nasionalis membuat negara Cina terpecah menjadi dua. Yang di Beijing memakai nama Republik Rakyat Cina, sedangkan yang di Taipei menggunakan nama Republik Cina. Saat AFC pertama kali didirikan pada tahun 1954, Taiwan adalah presentasi dari Cina. Namun semua berubah ketika di tahun 1974, FIFA mengakui Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA sebagai wakil resmi dari Cina. Hal tersebut membuat Taiwan memutuskan untuk meninggalkan AFC dan bergabung dengan OFC. Sayangnya, OFC memilih untuk membekukan status keanggotaan Taiwan karena memiliki nama yang sama dengan Cina. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan mediasi oleh FIFA, Taiwan akhirnya memilih untuk mengubah nama asosiasinya menjadi Asosiasi Sepak Bola Cina Taipei. Sementara itu, Cina tetap memakai nama China Football Association. Setelah perubahan nama tersebut, status keanggotaan Taiwan kembali diaktifkan oleh OFC. Namun, pada tahun 1989, Taiwan memutuskan untuk kembali menjadi anggota AFC karena faktor geografis. Kazakhstan. Ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991, sebanyak 15 wilayah memutuskan untuk berpisah dan membentuk negara masing-masing. Salah satunya adalah Kazakhstan yang 90% wilayahnya berada di kawasan Asia. Hal tersebut yang membuat Kazakhstan lebih memilih bergabung dengan AFC pada tahun 1994. Sebenarnya sepak bola Kazakhstan tidak terlalu berprestasi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan, Jepang, atau Irian. Mereka bahkan gagal lolos ke Piala Asia 1996 dan 2000. Namun pada tahun 2002, Kazakhstan justru memutuskan untuk pindah konfederasi dari AFC ke UEFA. Alasannya karena kualitas sepak bola di Eropa jauh lebih baik dibandingkan Asia. Keputusan Kazakhstan saat itu membuat heran berbagai pihak. Beberapa orang berpendapat bahwa jika di Asia saja tidak mampu bersaing, apalagi di Eropa. Pendapat tersebut tidak 100% salah, sebab sejauh ini sepak bola Kazakhstan masih belum mampu bersaing jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat. Bahkan prestasi mereka masih kalah dibandingkan negara Rusia atau Ukraina yang sama-sama negara pecahan di Uni Soviet. Meski begitu, dengan bergabung bersama UEFA, Kazakhstan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola yang kuat. Selain itu, klub-klub Kazakhstan berkesempatan untuk mengikuti kompetisi Eropa, seperti Liga Champions, Europa League, maupun Europa Conference League. Mariana Utara. Mariana Utara adalah negara kepulauan yang berada di Samudra Pasifik. Negara ini terletak di sebelah utara Pulau Papua dan sebelah timur negara Filipina. Sama seperti negara-negara Pasifik lainnya, sepak bola di Mariana Utara juga tidak begitu populer. Mariana Utara awalnya bergabung dengan Konfederasi OFC pada tahun 1998, namun sepak bola Mariana Utara sempat mengalami hiatus atau vakum pada tahun 2002. Saat itu, Federasi Sepak Bola Mariana Utara tidak begitu aktif dan membuat timnas Mariana Utara tidak pernah bermain di pertandingan internasional. Pada tahun 2005 didirikan Asosiasi Sepak Bola Mariana Utara. Era baru ini ditandai dengan keluarnya Mariana Utara dari OFC. Mereka memilih bergabung dengan Konfederasi Asia Timur bersama dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan maupun Cina. Meski begitu,
Saat itu Mariana Utara belum bersatu sebagai anggota resmi AFC maupun FIFA. Barulah pada Desember 2020 AFC resmi mengakui Mariana Utara sebagai anggota mereka yang ke-47. Meski baru diakui pada tahun 2020, namun sebelumnya Mariana Utara sudah mengikuti sejumlah kompetisi di beberapa kelompok usia, seperti kualifikasi Piala Asia U16 di tahun 2017 dan 2019. Dalam dua kesempatan tersebut, Mariana Utara bertemu dengan timnas Indonesia. Hasilnya pada edisi 2017, Mariana Utara kalah telak 0-18 dari Indonesia. Sementara pada edisi 2019, Mariana Utara kalah dengan skor akhir 1-15 dari Indonesia. Selandia Baru. Federasi Sepak Bola Selandia Baru atau disingkat NZF sudah dibentuk sejak tahun 1948. Sayangnya saat itu belum ada konfederasi yang menaungi negara-negara di benua Oseania. Hal tersebut membuat Selandia Baru terpaksa bergabung dengan AFC dan menjadi keluarga besar sepak bola Asia pada tahun 1964. Sayangnya kebersamaan Selandia Baru dengan AFC tidak berlangsung lama. 2 tahun berselang, Selandia Baru bersama Fiji dan Papua Nugini mempelopori terbentuknya OFC yang menjadi konfederasi sepak bola di Oseania. Di OFC, Selandia Baru menjadi pesaing terdekat Australia dalam sejumlah turnamen, seperti Piala OFC maupun kualifikasi Piala Dunia. Namun sejak Australia keluar dari OFC dan bergabung dengan AFC, Selandia Baru menjadi penguasa tunggal konfederasi tersebut. Hal ini dikarenakan olahraga sepak bola kurang populer di negara-negara Pasifik. Atas dasar permasalahan tersebut, beberapa tahun belakangan Selandia Baru dirumorkan ingin kembali bergabung dengan AFC. Selandia Baru merasa bahwa mereka tidak memiliki pesaing di OFC dan ingin meningkatkan sepak bolanya agar mampu bersaing di Asia maupun dunia. Sayangnya sampai sejauh ini kabar tersebut masih sebatas rumor belaka dan Selandia Baru masih menjadi anggota OFC. Sekian ulasan kita hari ini. Jika kalian mengetahui negara lain yang pernah berpindah konfederasi, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten Futis ID lainnya.